two places to get you. Of the third round, then His last international outing. United striker was an unerring finish past Ibrahim Lutfala. one of Hitters and Rizky Ridho. Mendatang. Ya, tadi di babak pertama Jay Ijes dan juga Nar Orang Mangun. Orang Mangun, masih Orang Mangun, langsung ke depan kepada Marcelo Ferdinand. Gagal Marcelo Ferdinand tadi, ada Tom Haye, masih Haye. Satu saja kita lihat tadi Yaakob Sayuri. Belakang ada Egy Maulana Fikri. Oh, gagal Ragnar tadi, maksudnya umpan Egy. Di belakang ya, terlepas ya. Kemudian dia juga sudah mendapat satu kartu kuning tadi, Bu. Ya, ketikan harus balik ke sangat cepat. Ini dari Ferdo Punggung. Umpan kotak penalti. Sekarang kita lihat bisa tidak diperkenankan oleh negara untuk menghadapi Israel sehingga harus melepaskan tiket jauhnya dulu kuasai para pemain Indonesia. Ragnar, masih Ragnar, umpan terobosan tadi kepada Marcelino gagal. Ada Yaakob Sayuri. Egy Maulana Fikri, gagal Egy, memiliki peran yang bagus, mungkin digantikan oleh Egy. Saat itu Rafael Strike yang bermain di posisi sisi kiri. Pendek saja kita lihat ada Lepan Kanlo di kotak penalti. Gagal kita, masih Ragnar. Egy Maulana Fikri, Witan. Oh, bukan sebuah pelanggaran tadi, dibiarkan saja. Justin, oh lepas kita Nathan, masih Nathan, memasuki kotak penalti, Nathan, oh! Gagal kita lihat oleh akhirnya Korea yang lolos untuk mengalahkan Jepang. Kembali lebar ke dalam sangat berbahaya tadi. Nathan Orang Mangun, dan kini kita lihat umpan panjang, ada Tian Lin, hati-hati Indonesia. Umpan panjang arahkan kepada Yaakob Sayuri yang mampu terkejar tadi oleh Yaakob. Masih di tengah dikuasai para pemain. Putus tadi oleh Yaakob Sayuri. Sepanjang awal babak pertama kalau kita lihat. Kemudian dikejar oleh Witan. Oh, baik tadi. Kita tonton takai langsung kotak penalti untuk umpan yang bisa sempurna Oleh Witan. Dari Tom Haye, Rizky, Pam Tuantai, coba dibuat Ragnar, masih Ragnar. Ragnar Orang Mangun berhadapan dengan dua pemain, masih Ragnar Orang Mangun di kotak penalti sendirian Ragnar, oh tidak berhasil memberikan umpan matang kepada Egy. Wang Duch kosong, berhadapan dengan umpan kosong sangat cepat, berbahaya. Sangat baik tackle yang dilakukan oleh Do Hungdu. Lakukan sudah tinggi datangnya, berbahaya. Oh, datang lagi kita terbangkan dengan sangat baik tadi. Bantu kiri kita Marcelo Ferdinand. Egy mau kembali kepada Marcelo, gagal dan memberikan umpan kepada Ragnar. Masih Yaakob kuasai bola. Yang kurang umpan panjang arahkan kepada lolos kita lihat, harus hati-hati Indonesia. Masih Van Koan di kotak penalti dan berhasil diblok. Harus balik ke belakang. Dohundung, Lepam Kanlo, umpan langsung di kotak hati, sangat berbahaya. Ada Jay tadi di Piala Asia 2019 melawan Roy Daniel, langsung tendangan penjuru, gagal tadi. Oh, syuting langsung dan Edo, apa yang terjadi dan dan gol. Ramadan Sananta pada Yaakob. Masih Marcelo Ferdinand, tinggal tadi, harus hati-hati. Kita bayangkan Witan Sulaiman, kemudian juga Egy Maulana, Martino. Semua adalah tipikal kreator dan kemudian tipikal pemain-pemain yang lebih. Balik sangat cepat dari pertandingan 2-0 akan segera berakhir. Kini Nathan Noel Chuan agak memberikan umpan kepada lempar langsung arahkan kepada Ramadan. Gagal Muhammad Ramadan. Penyapu Ranjo di tengah. Oh, sangat baik kita lihat. Kini ada Ragnar.
masih Ragnar. Oh Tuhan. Weekend di sisi kanan, umpan langsung ke depan. Di kotak penalti sangat berbahaya, yang sangat bagus kita lihat. Dengan sempurna. Oh, sangat berbahaya kiri depan pantauan keluar lapangan pertandingan. Fernando mendapatkan Tidak ada pemain Indonesia. Potong saja dengan sangat baik oleh Ragnar. Keluar lapangan pertandingan. Jaiches, Justin Hapnar ke tengah. Gagal kembali. Kini kembali. Masih Ragnar. Sangat sabar kita lihat Ragnar. Umpan terus sangat baik. Edi Mohamed Fikri. Oh Tuhan. Ada kita lihat kini Hotantai berhadapan dengan Nathan, syuting langsung datang. Beruntung alhamdulillah tadi kita berhadapan dengan Pangkuan Tai. Masih Yakob kita penalti. Ada kita Egi, masih Egi. Oh, wasit. ya terlalu dekat dengan posisi. Bola ke sisi kanan pertahanan. Masih Ragnar. Dan kita lihat lagi Marcelino Ferdinand ke belakang. Empati kita oleh Nathan. Oh, kita lihat Ramadan Sananta. Masih Ramadan. Sedikit bingung kita lihat Ramadan. Siapa yang diberikan Ramadan? Panjang ke depan. Sangat berbahaya. Dan Justin Hamdan. Syuting masuk dan oh Tuhan. Main tendangan penjuru. Sangat berbahaya. Masih Marcelino, umpan ke depan, sangat fair kita lihat berhadapan dua pemain. Oh, umpan terobosan cepat tadi maksudnya. Ramadan Sananta dapat masih Tom Haye, kuasai bola Tom Haye, umpan cepat arahkan. Oh, sangat baik di kotak penalti. Gagal bawah, masih Huang Buj ke kiri kepada Lam Tuan Tai, coba dikejar oleh Egi, angkat langsung di kotak penalti, berbahaya. Ada Just Pantauan, masih Pantauan sendirian berhadapan 4 pemain Indonesia. Gagal kita lihat kiri, Rizky Ridho tempatnya oleh Ricky Kambuaya, sangat bebas Ricky Kambuaya sendirian berhadapan dengan kapten masih Ricky Kambuaya di kotak penalti. Ricky panjang arahkan pada Yakob Sayuri yang mampu terkejar tadi oleh Yakob. Sendirian ya sepanjang pertandingan karena kemudian posisinya partnernya memang lebih banyak untuk menyerang. Timnas Indonesia makin menunjukkan aura positif jelang 2 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut, skuad Garuda kini lebih padu, siap tempur saat menjamu Cina, dan tandang ke Jepang. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada 6 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, lalu bertolak ke Jepang pada 11 Juni. Patrick Kluivert punya skuad yang dalam dan merata, hingga membuat pekerjaannya jadi lebih mudah. Sekarang pelatih punya banyak opsi. Di setiap posisi ada 2 pemain yang kualitasnya setara. Tidak ada lagi zona nyaman di Timnas Indonesia. Tegas Erick usai memantau latihan Timnas di Stadion Madia, Senin, 3 Juni. Dari daftar 30 pemain yang dipanggil, sejumlah wajah baru dan lama kembali mengisi skuad. Nama Beckham Putra jadi kejutan. Selain itu, Stefano Lillipali, Yakob dan Yance Sayuri serta Asnawi Mangkualam juga kembali diberi kepercayaan. Pemusatan latihan di Bali memberikan kesempatan bagi pelatih untuk menilai langsung. Hasilnya sangat memuaskan. Semua pemain bersaing sehat, ujar Erick. Erick juga menyebut chemistry antar pemain Timnas Indonesia kali ini terasa beda. Suasana kekompakan terlihat jelas saat ulang tahunnya yang ke-55 dirayakan bersama para pemain di Bali. Itu murni inisiatif pemain. Mereka bernyanyi dan membuat suasana hangat. Itu bukti proses tim building berjalan baik. Lanjutnya, pemusatan latihan selama sepekan di Bali disebut sebagai momen penting karena jarang terjadi. Biasanya, waktu persiapan mepet. Kini, para pemain punya lebih banyak waktu untuk adaptasi, apalagi dengan banyaknya wajah baru. Menghadapi Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia juga harus berjuang tanpa beberapa pilar, seperti Maarten Paes, Marcelino Ferdinand, dan Ragnar Oratmanguwen. Namun, kedalaman skuad membuat Kluivert tetap tenang.
Untuk posisi kiper ada Emil Audero, Nadeo Argawinata, dan Reza Arya. Bek kanan bisa diisi oleh Kevin Dix, Asnawi, atau Yakob Sayuri. Kalau dulu 1-2 cedera kita pusing, sekarang tidak. Kita punya 2 tim inti. Ini kekuatan baru timnas Indonesia, tegas Erik. Laga melawan Cina dinilai sangat penting demi menjaga peluang lolos ke babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Erik berharap kemenangan bisa diraih di JBK agar jalan menuju Piala Dunia tetap terbuka. Kita harus menang, jangan sampai peluang tertutup karena kehilangan poin di kandang. Kita pernah bangkit melawan Bahrain dan Australia, sekarang pun harus bisa, tandas Erik. Timnas Indonesia kini lebih matang, kompak, dan siap bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kombinasi pemain lama dan baru dinilai bisa membawa harapan besar bagi masyarakat Indonesia.